Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Oh, ini salah ya. Bapak-bapak dan Ibu pimpinan persyarikatan di tingkat wilayah Kalimantan Timur, pimpinan Aisyah, dan Majelis Forum Lembaga, seluruh keluarga besar Muhammadiyah Kalimantan Timur. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Ta'ala. Pada pagi hari ini kita mendapatkan kesempatan untuk bisa berjumpa meskipun secara online di pengajian Ramadan tahun 1441 Hijriah ini. Agak beda daripada tahun-tahun yang lain atau tahun-tahun yang lalu. Kita kalau mengadakan pengajian ya mungkin yang jauh-jauh dari Bontang, dari Sangatta harus datang ke Samarinda atau mungkin dibagi di daerah-daerah gitu ya. Yang Samarinda datang ke daerah-daerah kan gitu. Ini kita tetap di tempat kita masing-masing, tetap di rumah kita masing-masing kita bisa bertemu muka. Ini termasuk bagian dari hikmah dari musibah ini. Nah, di dalam kesempatan ini saya hanya menyampaikan aja, ya, menyampaikan apa yang sudah dituntunkan oleh Majelis Tarjih dan diedarkan oleh pimpinan pusat Muhammadiyah. Sebenarnya ketika terjadi COVID ini ada tiga kali. Sebelumnya himbauan. Ya, ketika Muhammadiyah membentuk MCCC, Muhammadiyah Comment COVID Center, Muhammadiyah COVID Comment Center, yang awalnya diketuai oleh Pak Dr. Corona Rintawan, karena Pak Corona itu direkrut, ditarik oleh pemerintah menjadi bagian dari Satgas penanggulangan COVID-19 di pemerintahan, maka kemudian digantikan oleh Pak Dr. Andes Agus Samsudin MM, yang juga sekaligus Ketua Majelis Kesehatan atau Majelis PKU. Pada waktu itu MCCC membuat himbauan. Barangkali kalau himbauan MCCC terkait dengan peribadatan mungkin dianggap belum kuat, ya. Belum kuat. Maka kemudian dimunculkan maklumat PP, maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah. Tapi maklumat pimpinan pusat Muhammadiyah pun karena belum dikaji secara mendalam oleh Majelis Tarjih, maka juga dirasa belum begitu kuat. Maka kemudian ini yang ketiga, yang surat edaran nomor 3 tahun 2020 ini, tuntunan ibadah dalam kondisi darurat COVID-19. Yang ini konsep awalnya dipersiapkan oleh Majelis Tarjih, kemudian dibahas bersama majelis-majelis terkait, dalam hal ini adalah Majelis Tabligh, Majelis Kesehatan atau Majelis PKU, kemudian DMC, Lembaga Penanggulangan Bencana, dan MCCC itu sendiri, dan mungkin juga beberapa perwakilan majelis yang lain dalam sebuah rapat koordinasi. Rapatnya juga kalau yang tinggal di Jogja itu kumpul di
kantor PP Muhammadiyah di Cikdituro 23 Yogyakarta, yang luar-luar secara online juga. Akhirnya diputuskan, lahirlah ini surat edaran nomor 3 tahun 2020 tentang tuntunan ibadah dalam kondisi darurat. Kemudian disusul edaran yang keempat, yaitu tentang tuntunan Idul Fitri khusus terkait dengan Idul Fitri di rumah. Ya. Idul Fitri karena adanya COVID-19 ini juga. Nah, di dalam dalam tuntunan ini, Majelis Tarjih sebagaimana putusan-putusan Majelis Tarjih itu selalu didahului dengan apa yang disebut al-qiyam al-asasiyah. Al-qiyam al-asasiyah itu artinya nilai-nilai dasar. Nilai-nilai dasar. Di sini di halaman 3, mungkin Bapak-Bapak sudah punya PDF-nya. Kemarin sudah kami bagi juga, sudah kirim ke Pak Suwarto. Mungkin bisa di-share ke yang lain. Jadi di halaman 3, nilai-nilai dasar itu yang pertama adalah keimanan kepada Allah yang Maha Kuasa, Maha Adil, Maha Rahman, Maha Rahim, bahwa apapun yang menimpa manusia tidak lepas dari kemahakuasaan Allah, juga kemahaadilan Allah, kemaha Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk terjadinya musibah ini adalah bagian dari kasih sayang Allah Ta'ala. Kalau di dalam fikih kebencanaan itu disebutkan di sana ada dalil dari hadis riwayat Tirmidzi, karena tuntunan ini juga sebagian mengambil dari fikih kebencanaan itu. Jadi di sana disebutkan bahwa inna idzamal jaza ma'a idzamil bala. Jadi pahala yang besar itu akan didahului atau disertai dengan ujian yang besar juga. Di sana disebutkan wa innallaha idza ahabba ibadahu, sehingga Allah mencintai hambanya, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Bahkan mungkin kalau pahalanya yang diberikan itu akan besar, ya ujiannya semakin besar. Nah, barang siapa faman rodiya falahur ridho, faman sakhta falahus sukhtu. Barang siapa yang ridho dengan musibah ujian yang diberikan oleh Allah, maka dia akan mendapatkan ridho Allah. Tapi barang siapa yang sebaliknya tidak ridho, bahkan membenci, menuduh Allah kejam dan sebagainya, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah juga. Jadi itu yang nilai dasar yang pertama diantaranya didasarkan kepada hadis itu dan juga ayat-ayat Al-Quran, termasuk yang sering kita dengar, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Itu nilai dasar yang pertama. Kemudian yang kedua, keimanan bahwa Allah Maha Rahman, Maha Rahim menuntunkan kepada manusia bahwa dalam menjalani kehidupan agar selalu memiliki sikap optimis dan menghindari putus asa. Dan ini juga didasarkan kepada hadis Nabi dan juga kepada ayat-ayat Al-Quran tentunya. Sikap ini diantaranya kalau hadis Nabi itu kan yang juga sering kita dengar juga dari para mubalik kita. Karena hadis ini sangat terkenal. Ajaban li amril mu'min fa inna amrahu kullahu khair.
wa laisa dzaka illa lil mu'min. In asabahu sarra'u syakara fa huwa khairul lahu wa in asabathu dharra'u sabara fa huwa khairul lahu. Jadi dalam hadis ini memberikan isyarat tuntunan kepada kita agar kita selalu optimis, karena musibah pun itu tetap dalam kerangka rahman dan rahimnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita menerima musibah, yang kita lakukan pertama bersabar, ridho atas musibah yang diberikan Allah, kemudian ikhtiar, mengikhtiari agar kita bisa keluar dari musibah tersebut, tentu juga disertai dengan doa kepada Allah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira, di antaranya dan dengan doa-doa yang lain. Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal judam wa min sayyi'il asqam, dan seterusnya. Itu yang kedua. Kemudian nilai-nilai dasar yang ketiga, keimanan bahwa ajaran agama itu diturunkan dengan tujuan untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kemudian para ahli fikih dan ahli usul fikih diturunkan dalam teori namanya maslahat atau masolihul mursalah, dari teori kemaslahatan, bahwa beragama itu untuk menumbuhkan kemaslahatan, menimbulkan dan memunculkan kemaslahatan bagi umat manusia. Ada khifduddin itu sendiri, ada khifdul akal, khifdul nafas, khifdul mal, dan seterusnya. Jadi ini nilai-nilai dasar. Kemudian setelah nilai-nilai dasar, maka ada poin-poin berikutnya yang berkaitan dengan wabah itu sendiri, ya. Nilai-nilai yang perlu diambil, sikap yang harus digunakan, dihidupkan oleh warga Muhammadiyah, ya itu tetap diturunkan dari nilai-nilai dasar itu. Kalau tidak salah di dalam tuntunan ini ada 9 atau 10 gitu ya. Jadi yang pertama misalnya di sini, bahwa wabah COVID-19 adalah musibah yang merupakan ujian dari Allah atas dasar sifat rahimnya, rahman dan rahimnya Allah. Maka harus dihadapi dengan sabar. Ayat-ayatnya diantara tadi sudah saya baca, Al-Baqarah 155, 157. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Sekarang ini kan takut, ada rasa takut. Karena ada rasa takut, maka kita menjaga. Misalnya takut akan penularan, maka ada jaga jarak. Takut kita terkena itu, maka ada selalu cuci tangan, pola hidup bersih, mencuci tangan dengan sabun, dengan air mengalir, dan seterusnya. Karena ada rasa takut, tapi tidak terus larut dalam ketakutan. Ada hal-hal yang harus kita lakukan menghadapi rasa takut itu. Kemudian waljuh, rasa lapar. Mungkin banyak orang yang karena harus diam di rumah, tidak bisa bekerja, atau bahkan yang kehilangan pekerjaan, sehingga kehilangan penghasilan, wasamarat juga, kehilangan jiwa. Sebagian saudara kita ada yang meninggal karena COVID itu. Maka dalam ayat ini disebutkan sebagai ujian dari Allah. Allah mengatakan wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi
selalu optimis. Selalu optimis. Ayat-ayat yang lain, misalnya at-taghabun ma asaba min musibatin illa biidznillah wa may yu'min billah yahdi qalbah wallahu bikulli syai'in alim. Saya kira ini banyak ayat-ayat yang bisa kita rujuk ya, di dalam menyikapi itu. Kemudian yang kedua, karena ini pandemi sudah sedemikian mewabah, bahkan mengglobal ya, seluruh dunia. Tidak kurang dari 300 negara di dunia ini terkena ini. Ketika korban atau pasien COVID itu meninggal dunia, yang sebelumnya telah berikhtiar dengan penuh keimanan untuk mencegahnya, maka dia mendapatkan pahala mati syahid. Bahkan kita diam di rumah untuk supaya tidak menyebarkannya. Jadi kenapa Majelis Tarjih atau PP Muhammadiyah menuntunkan kepada kita untuk mengalihkan beberapa kegiatan ibadah di masjid dialihkan ke rumah bersama keluarga kita. Ini kan diantaranya adalah untuk mencegah penyebaran itu. Nah, di dalam hadis ini, hadis Bukhari ini ya, disebutkan, jadi Nabi itu sudah mensinyalir akan adanya taun atau wabah ini, padahal pada zaman Nabi kan tidak ada wabah. Justru ketika ada wabah sudah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Tapi Nabi sudah mengisyaratkan di dalam hadis ini. Dari Aisyah radhiyallahu anha, Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit ta'un fa akhbarani annahu adzabun yab'atsuhullah ala man yasha wa annallaha ja'alahu rahmatan lil mu'minin laisa min ahadin yaqa at-ta'un fayamkusu fi baladihi sabiran muhtabisan ya'lamu annahu la yusibu illa ma kataballahu lahu illa kana lahu mislu ajri syahidin. Jadi ini bahkan kalau dalam poin yang kedua itu kan disebutkan pasien yang meninggal. Ini kalau di dalam hadis ini tidak ada kaitannya yang meninggal. Jadi kita bersabar di rumah menghindari penyebaran, sholatnya kita pindah ke rumah berjamaah bersama keluarga, itu disebutkan di sini. Jadi disebutkan illa kana lahu mislu ajri syahid. Jadi kita berusaha sekuat tenaga agar tidak terjadi penyebaran. Kita bersabar, kita diam di tempat kita. Itu sudah seperti jihad fi sabilillah. Apalagi yang kita saksikan para tenaga medis yang sedemikian rupa ya, perjuangannya, dia memakai alat pelindung diri seperti itu kan itu susah sekali itu ya. Pakai seperti itu mau wudhu, mau apa kan susah itu sehingga dia mesti sholatnya di jamak terus. Mungkin kalau puasa begini dia, apalagi ketika pasiennya begitu banyak, dia harus menangani banyak pasien. Mungkin kalau puasa sangat berat, mungkin dia juga bisa dibebaskan atau diberi keringanan sebagaimana yang ditentukan oleh syariat Islam dalam surat Al-Baqarah 183, 83, 84, 85 itu dia bisa tidak berpuasa dan diganti di hari yang lainnya atau masuk dalam kategori wa 'alal ladzina yutiqunahu, karena dia memang berat itu tugasnya. Nanti setelah Ramadan masih bisa jadi masih menangani pasien-pasien yang begitu rupa, sehingga kapan dia akan nyaur? Nah, karena nggak ada waktu nyaur, maka termasuk kategori wa 'alal ladzina yutiqun.
Wallahu a'lam itu masuk di situ. Nah, ini beberapa ya. Jadi yang ketiga ini usaha pencegahan tadi ya, termasuk jihad fi sabilillah. Kemudian poin yang keempat, upaya pengobatan sebagai bentuk ikhtiar wajib dilakukan. Jadi pencegahan juga wajib dilakukan, sehingga nanti berkaitan dengan bagaimana pelaksanaan ibadah. Ini masih sebagai dasar-dasarnya, bahwa kita harus memiliki kewajiban untuk mencegah dan juga kewajiban untuk mengobati. Jadi pengobatan sebagai bentuk ikhtiar wajib dilakukan. Pengobatannya yang ahli kan Pak Dr. Agus Sukaca, yang dokter. Jadi di situ disebutkan hadis Nabi dari Ummu Darda. Nabi bersabda, Innallaha khalaqad da' wad dawa fatadawaw wala tatadawaw biharamin. Dari Ummu Darda, Nabi bersabda, sesungguhnya penyakit dan juga obatnya, maka berobatlah kalian, tetapi janganlah berobat dengan sesuatu yang diharamkan. Ya, jadi diupayakan sedapat mungkin berobat itu dengan sesuatu yang halal. Sesuatu yang halal. Poin yang kelima ini terkait juga pencegahan, yaitu untuk menghindari dampak buruk, diantaranya itu adalah melakukan perenggangan sosial atau social distancing yang sudah kita kenal selama ini, atau juga physical distancing, at-tabaud al-istimai atau at-tabaud al-jasadi. Nah, maka kemudian nanti berkaitan dengan ibadah ya. Ini yang keenam ini sudah masuk ke masalah ibadah. Poin yang keenam masuk ke masalah ibadah. Yang pertama adalah sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban agama yang harus ditunaikan dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun. Ya, yang mampu berdiri dengan berdiri, yang tidak mampu berdiri boleh dengan duduk, yang tidak mampu duduk boleh dengan berbaring. Ketika berbaring tidak bisa menggerakkan anggota badan boleh dengan isyarat dan seterusnya. Artinya Islam itu memberikan kemudahan dan keringanan ketika terjadi kesulitan. Seperti di dalam Al-Baqarah 185 Allah mengatakan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi Islam selalu memberi kemudahan ketika kita sebagai hamba Allah ini tidak mampu melakukan karena sebab-sebab tertentu. Nah, sekarang terkait dengan sholat ini, terkait dengan sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu hukumnya wajib dan afdoliyatnya adalah dengan berjamaah. Dan lebih afdolnya berjamaah itu adalah di masjid. Sehingga tugas kita kan memakmurkan masjid, diantaranya adalah dengan memakmurkan sholat berjamaah. Nah, persoalannya sekarang, sholat berjamaah berkumpul di masjid itu bisa menjadi media penyebaran virus COVID-19 itu. Maka kemudian untuk sementara waktu Muhammadiyah menuntunkan. Kalau dulu waktu himbauan itu dulu mungkin juga masih awal-awal terjadinya pandemi itu belum
belum begitu melihat efek yang begitu luas. Himbauan dulu kalau nggak salah, ya bagi yang sehat silahkan datang ke masjid. Kemudian bagi yang sakit sebaiknya tidak datang ke masjid. Waktu itu himbauan MCCC masih seperti itu. Tapi setelah dikaji secara mendalam, baik dari sudut kesehatannya, kedokterannya, juga dari segi fikih dan usul fikihnya, dalil-dalil Quran dan sunnahnya, maka majelis tarjih lebih mendorong kepada kita untuk menarik kegiatan sholat berjamaah di masjid itu kita laksanakan di rumah kita masing-masing bersama keluarga kita. Memang awal-awalnya dulu misalnya Ustadz Samsudin, Ketua Tarjih Wilayah Jawa Timur itu sempat memfatwakan yang kemudian juga dilaksanakan kita lihat di televisi itu ya, di Masjidil Haram juga sudah dilaksanakan merenggangkan soft itu ya. Jadi Pak Samsudin, Kiai Samsudin waktu itu memfatwakan karena ada yang bertanya bahwa dalam rangka pencegahan maka sholat berjamaah boleh merenggangkan soft karena rapatnya soft dan lurusnya soft itu bukan tanda sahnya sholat dan sholat berjamaah, tapi rapat dan lurusnya soft itu adalah tanda kesempurnaan. Maka kalau kita berjamaah tapi softnya renggang-renggang, maka itu sholatnya tetap sah, jamaahnya tetap sah, hanya kurang sempurna. Tapi karena ini ada sebab yang lain, kalau rapat justru menimbulkan bahaya, maka direnggangkan dengan jarak sesuai protokol kesehatan 1 meter, maka itu dibolehkan. Tapi ada pandangan-pandangan yang muncul. Ada ulama yang lain berpandangan bahwa kalau kita sholat berjamaah tapi softnya renggang-renggang, ada pandangan dan itu dasar-dasarnya kuat juga gitu ya. Dia berpandangan bahwa dia sholatnya sah, tapi hanya dihargai seperti sholat sendiri. Nah, kita sudah keluar dari rumah, sudah ke masjid, sepertinya kita berjamaah, tapi dinilai dengan sholat sendiri. Mungkin ini Muhammadiyah tidak menyalahkan mana yang mana kan gitu. Tetapi maka kemudian Muhammadiyah Majelis Tarjih memilih berjamaah di rumah bersama keluarga, termasuk bahkan dalam pelaksanaan sholat Jumat. Sholat Jumat juga begitu, karena kalau sholat Jumat berarti harus datang ke masjid, berjamaah, berkumpul orang banyak, kerumunan, maka bisa menimbulkan penularan. Dan kita tidak tahu kita yang menularkan atau kita yang tertular. Karena virus ini begitu lembut, bahkan istilahnya akan berkembang itu kan. Dulu awal-awal ada ODP, ada PDP, orang dalam pantauan, pasien dalam pengawasan. Sekarang sudah ada OTG, orang tanpa gejala, dan yang lebih berat itu ya, yang lebih berat. Sehingga sholat berjamaah, begitu juga sholat Jumat. Sholat Jumat di sini disebutkan ya, ini kan terkait berjamaah ini terkait dengan pelaksanaan at-taba'ud al-ijtima'i, social distancing, atau juga physical distancing at-taba'ud al-jasadi. Jadi kalau dilaksanakan di masjid dikhawatirkan seperti itu, meskipun mungkin sudah berusaha direnggangkan softnya, tapi kan susah mengendalikan orang banyak. Maka dipindahkan sholatnya ke rumah.
Jadi di situ seolah-olah kita meninggalkan masjid, meninggalkan sunnah berjamaah. Kalau sholat Jumat bahkan kita meninggalkan kewajiban sholat Jumat. Kita memang meninggalkan sunnah berjamaah. Tapi karena kita menegakkan sesuatu yang wajib, yaitu menjaga kesehatan, mencegah penularan, itu adalah wajib. Pencegahan dan pengobatan itu wajib. Maka kita mengambil kaidah dalam fatwa tarjih yang tuntunan tarjih yang terkait dengan Idul Fitri juga dimasukkan di situ, yaitu jalbul masalih aula min darul mafasid aula min jalbil masalih. Jadi mencegah, menolak mafsadah itu harus didahulukan daripada mengambil kemanfaatan atau kemaslahatan. Kita sholat berjamaah itu maslahat, berarti kita melaksanakan sunnah. Yang kedua maslahat, kita bisa bersilaturahim, kita bisa saling kenal, saling berkabar-kabar, ketemu. Itu maslahat. Tetapi kalau kita ketemu itu ada mafsadah yang lebih besar, yaitu terjadinya penyebaran dan penularan. Maka penyebaran dan penularan itu harus didahulukan untuk ditolak, sehingga kita meninggalkan. Jadi bukan berarti kita kok masjidnya. Cuman sekarang ini yang muncul fenomena baru, yang ini mungkin juga perlu diantisipasi, perlu kita sampaikan juga kepada bapak-bapak kita di pimpinan pusat, seperti yang disuarakan oleh Pak Anwar Abbas yang juga Sekjen MUI. Jadi fatwa tarjih, fatwa MUI terkait dengan supaya banyak ibadah di rumah itu disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu untuk melarang orang ke masjid, menutup masjid, bahkan menutup masjid. Padahal itu tidak seperti itu maksudnya. Bukan untuk menutup masjid, kita tetap menjadikan masjid sebagai pusat informasi, mungkin memakmurkan masjidnya berubah posisi, tidak dalam bentuk sholat berjamaah, tidak dalam bentuk sholat Jumat, tidak dalam bentuk sholat tarawih kalau kita dalam Ramadan ini. Tapi santunan terpusat di masjid juga bisa. Jadi pengumpulan santunan itu dikoordinasi dari masjid, dikelola oleh takmir masjid, kelola Muhammadiyah dan takmir masjid, nanti baru diedarkan. Jadi masjid sebagai pusat peradaban tetap tidak boleh berubah. Tapi pelaksanaan ibadahnya yang dirubah karena situasi seperti itu. Ini ya, kalau sholat Jumat ada beberapa pandangan memang di pribadi-pribadi ulama kita, ya. Tapi majelis tarjih berpandangan bahwa kalau itu kita tidak bisa melaksanakan sholat Jumat di masjid karena sakit atau karena yang lain seperti sekarang ini karena wabah, itu maka kita sholat di rumahnya dengan sholat zuhur. Jadi kembali ke asalnya, karena sholat yang turun pertama itu kan sholat 5 waktu, kewajiban sholat 5 waktu. Kemudian ketika Nabi hijrah ke Madinah, sampailah di Kuba, datang kewajiban sholat Jumat. Datang kewajiban sholat Jumat. Maka ketika sholat Jumat tidak bisa kita laksanakan, kembali ke asal kewajiban yang pertama, itu sholat 5 waktu. Tapi kalau majelis tarjih berpandangan bahwa kalau kita tidak bisa melaksanakan kewajiban yang pokok, yaitu sholat Jumat, maka kita melaksanakan kewajiban pengganti, yaitu dengan sholat zuhur. Ya mungkin itu hanya bahasanya yang berbeda. Jadi secara tarikh kasarnya seperti itu kira-kira. Jadi ini kenapa kita ya memang ini harus disosialisasikan terus ya.
disosialisasikan sampai kepada level terbawah, sehingga kita bisa satu, istilahnya Pak Ketua Umum, satu barisan, artinya satu soft dalam berpandangan, sehingga tidak macam-macam gitu. Nah, meskipun itu mungkin tidak mudah ya, tidak mudah. Kemarin Pak Saad Ibrahim, Ketua PWM Jawa Timur itu mengatakan hasil survei, mungkin tidak survei yang berat ya, survei ringan kira-kira begitu. Fatwa atau tuntunan dari pimpinan pusat yang diedarkan ke daerah-daerah, khusus untuk wilayah Jawa Timur ini, karena Pak Saad, beliau mengatakan yang sudah mentaati atau menjalankan tuntunan itu kurang lebih 70%. Nah, berarti ada 30% yang masih perlu digarap. Nah, Kalimantan Timur berapa persen? Jadi yang lain juga. Kalau semuanya sudah. Ojo potong rambut Bapak. Ayo. Kalau semua sudah taat edaran, ya alhamdulillah. Jadi ini. Ayo sudah. Di satu sisi kita melaksanakan rukhsah dari Allah, yuridullah bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Di sisi lain kita menunaikan bahwa ad-din, agama itu adalah untuk rahmatan lil alamin. Ad-din itu lil maslahah. Jadi agama itu untuk kemaslahatan umat manusia. Ini saya kira hal-hal yang bisa saya sampaikan. Ini seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau terjadi kita nggak bisa melaksanakan salat Jumat, maka di situ kaidah fikihnya idza ta'azzar al-aslu yusaru ilal badal. Apabila kita terhalang melaksanakan kewajiban pokok, maka kita melaksanakan kewajiban pengganti, beralih kepada pengganti. Kalau Jumat tidak bisa dilaksanakan, kepada penggantinya, yaitu sholat zuhur di rumah kita masing-masing. Nah, kalau yang terakhir tentang tuntunan sholat Id ya, tuntunan Id. Ini sudah ada juga di sini. Saya siapkan dulu. Edaran nomor 4. Hampir sama ya, bahwa ini dasarnya semua adalah tahqiqul masoleh, la dororo wala diror. Melaksanakan agama tidak boleh menimbulkan bahaya bagi diri sendiri dan membahayakan orang lain. Maka kemudian apalagi sholat Id itu hukumnya sunnah, tidak seperti sholat Jumat yang hukumnya wajib. Sholat itu hukumnya sunnah. Ini juga terkait dengan yuridu bikumul yusra wala yuridu bikumul yusra. Yassiru wala tu'assiru. Maka Muhammadiyah menuntunkan agar sholat Id dilaksanakan di rumah masing-masing. Nah, sekarang sudah ada beberapa edaran, ada oleh pimpinan daerah atau pimpinan wilayah atau juga oleh Majelis Tabligh PP ya, tentang bagaimana cara sholat di rumah. Sholat Id di rumah pada dasarnya sama dengan sholat Id di lapangan. Kemudian ya
ada yang mampu, kalau mampu berkhutbah, ya silakan ada khutbahnya, khutbah sesingkat mungkin, tapi intinya sampai gitu ya. Jadi tetap sholat di rumah, meskipun sholat Id itu hukumnya sunnah, maka di dalam tuntunan itu disebutkan bagi yang menghendaki tetap melaksanakan sholat Id, maka bisa dilaksanakan sholat di rumah. Itu ada kata-kata bagi yang menghendaki. Maksudnya apa di situ? Artinya kalau kita di dalam Idul Fitri itu berhalangan untuk sholat di lapangan, maka sebenarnya kalaupun kita tidak sholat Id itu tidak mengapa, karena itu hukumnya sunnah. Bahkan beberapa ulama Tarjih Muhammadiyah ya, secara pribadi sebelum muncul fatwa ini itu berpandangan sholat Id itu kan seperti sholat duha. Sholat itu bisa dikatakan pengganti sholat duha. Sholat duha yang dirayakan pada sholat Id. Sehingga beberapa ulama itu saya ketemu, misalnya di Solo ada Kiai Najmuddin Zuhdi, dulu sebelumnya Kiai Habib Anhar, kemudian di Jember ada Kiai Zainuri, dia mengatakan ya kalau kita nggak bisa sholat Id karena sakit, nggak bisa ke lapangan, ya di rumah sholat duha saja. Tapi karena itu mungkin kasuistik ya, kalau ini kan kasusnya mengglobal, mendunia. Mungkin semua orang tidak bisa datang ke lapangan. Maka Masjid Sajid memberikan alternatif bagi yang menghendaki tetap sholat Id, silakan dilaksanakan sholat Id di rumah masing-masing dengan berjamaah bersama keluarga. Kalau bisa ada yang menyampaikan khutbah, maka bagus ditambah dengan khutbah. Kalau tidak, sholat 2 rakaat saja sudah cukup tanpa khutbah. Itu di dalam edaran nomor 4 ini kira-kira isinya seperti itu. Saya kira itu Bapak-Bapak yang dapat kami sampaikan di dalam kesempatan ini. Mudah-mudahan ya dengan penuh tawakal dan istighfar kepada Allah. Di satu sisi ujian, cobaan, tapi kalau kita lihat ucapan dari paman Nabi Abbas bin Abdul Muthalib, bahwa musibah itu juga merupakan hukuman atau iqab atas dosa-dosa kita. Sehingga beliau mengatakan musibah ini tidak akan turun kecuali ada dosa yang kita laksanakan, dan musibah ini tidak akan berhenti kecuali dengan istighfar dan pertaubatan kita. Maka ya bisa saja kita renungkan aja, kita berenung, kita merenung, kita mengevaluasi diri. Mungkin memang banyak dosa-dosa kita, maka kita harus banyak beristighfar dan bertobat kepada Allah. Mudah-mudahan bencana ini, musibah ini bisa segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira cukup. Nasrullah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.